Oke, analisa Bitcoin buat tanggal 15 Januari, kemana arahnya. Ini kemarin di tanggal 12 13 ya kemarin, dua hari yang lalu, tanggal 13 Januari, Bitcoin sempat turun di bawah 90k ke 89.164 ya. Di sini penurunannya cukup dalam sebenarnya, tapi akhirnya berhasil mantul ke 94. Tapi dia menyisakan week yang panjang. Dia menyisakan ekor yang panjang ini. Kita lebarkan dulu ya. Nih, ini menyisakan ekor yang panjang nih. Ini segini. Tuh. Nih. Ekor panjang ini. Nah, di situ. Ini menurut saya bukan hal yang bagus, karena biasanya kalau ada ekor panjang gini nih, paling enggak akan turun lagi, akan ada penurunan. Ini kayak gap gitu loh, karena terlalu panjang. Kalau dibilang ini adalah candle hammer itu, doji hammer itu kepanjangan gitu. Kayak misalnya ini nih, yang ini juga nih, untuk tanggal 20 Desember ini juga bentuknya seperti hammer tapi kepanjangan gitu ekornya kepanjangan, jadi dia nutup gap dulu sini. Ini juga saya takutnya gitu, akan nutup gap kita setengahnya. Nah, di sini ini ada kayak ada support pantulan nih, dua kali, yang di sini pantulan dan pantulan lagi di sini. Kalau saya kasih inilah ya, di sini pantulan, di sini lagi pantulan, di sini lagi pantulan, dan mantul lagi di sini. Ini udah 3 kali ya, 1 2 3. Ini lagi pantulan di sini. Nah, ini pantulan akhirnya membuat ekor panjang. Nah, yang saya takutin adalah ini nanti juga akan closing di sini lagi nanti, karena ini ada penolakan lah, ini ya, ekornya panjang ini ada penolakan di EMA ya, ini ya, EMA 100 nya gitu. Kalau lihat history ke belakang beberapa bulan yang lalu di time frame weekly, ini juga sama nih, yang 5 Agustus yang mingguan ya, weekly 5 Agustus ini juga ada ekor panjang, dia punya week panjang, dan akhirnya meskipun naik beberapa minggu kemudian, tapi akhirnya turun, ini ngisi setengah dari ekor panjangnya yang ini. Nah, yang saya takutin nanti ini terjadi lagi di sini, yang saya takutkan di daily tadi ya. Nah, di sini takutnya turun lagi ke sini, dan harus diwaspadai juga kalau turunnya sampai ke golden Fibonacci di 8580 sini takutnya. Berarti kalau 8580 itu bisa aja nanti dia mantul di sini, mantul, atau kalau udah harganya bersentuhan sama EMA 200 sini ya. Ini nanti ke sini, harganya udah ke sini, takutnya bersinggungan dengan ini baru mantul. Kita bisa lihat di story tahun-tahun sebelumnya seperti yang ini di sini nih. Sorry, kita hapus saja dulu yang ini ya, panah-panah ini. Nah, kita zoom out ke arah ini setelah lepas dari konsolidasi antara naik atau turun di sekitar sini. Ini kan naik ya ke sini, set di sini. Nah, di sini nih
harganya udah berada di atas semua EMA dan Bollinger Band sama. Ini kayak ini juga di sini nih, ini konsolidasi di sini, akhirnya lepas dari harganya naik di atas EMA 200 di EMA semua EMA, dan akhirnya ini sini nih, ini nih saya zoom out lagi. Nah tanggal ini nih akhirnya dia bersinggungan sama EMA 100 ya, biru. Ini akhirnya mantul. Nah saya takutkan juga ini sama, mirip yang saya takutkan, dia juga akan begitu, dia akan melakukan hal yang sama di EMA 200 di EMA 100 sorry. Nah ini nanti ada pantulan di sini lagi gitu, ini ketemu di sini, nggak tahu nanti ketemunya di harga berapa kalau ada penurunan, cuman ini buat jaga-jaga aja gitu. Coba Fibonacci nya 38 nya kita hidupin. Nah pas banget, ini kayaknya bakal ke sini nih, ini bakal di 90 lagi, bakal 90 lagi baru naik kayaknya ya, karena ini kenapa kayaknya, yang namanya market kan nggak pasti naik atau turunnya gitu. Kok saya bilang ini naik, udah tahu ini bakal naik ya pasti kaya raya kan. Namanya market nggak tahu yang pasti, ada yang bisa prediksi secara pasti gitu. Ini nanti bakalan naik, turun dulu, mungkin akan nyentuh garis ini, trendline yang atas ini ya, ini trendline atas nyentuh, tapi balik lagi ke sini, jebret, nyentuh ini garis biru ini EMA 200, lalu di sini supportnya sini sih, karena ini ada pantulan, ini ada agak ketahan, terus turun dikit, ini akhirnya jebol, ini naik dengan volume yang naik ini juga ya. Ini ada breakout, sini turun, retest support yang ini, yang jadi resisten sebelumnya udah ditembus, naik, terus ini beberapa kali nih, satu turun lagi, naik, turun lagi, nanti mungkin ini naik turun lagi ke sini. Nah sekitar sini, nah harus awasin aja kalau mau di CA, di CA mau di CA ya di 90 ini, bawah 90 diskon sih kalau ini. Kalau nanti membentuk pola kayak gini, mungkin lebih buruknya adalah ya ke 50% ini, ke 85 Fibonacci nya. Saya nariknya dari ini ya, dari retest di ini, di sini saya nariknya Fibonacci. Nah, mungkin di 50 ini kalau ngikutin garis trendline ini, garis trendline yang bawah ini ya, kayak inilah ya, ini buruk-buruknya lah gitu. Buruk-buruknya itu 85 kayak yang waktu penurunan ini yang 5 Agustus di bawah 50, di bawah 50k. Berarti ini ada penurunan mungkin sampai di bawah 90, 85 Fibonacci ini. Dan dari sini nanti akan ada kenaikan mungkin di awal-awal Februari Maret lah ya, baru kenaikan di sini, baru naik tinggi ke sampai 500k. Wow mantap. Kalau kalian lihat aja ini RSI nya, ini RSI nya bentuk juga kayak gini, ini flag juga ya, flag pattern ya gini. Ini nanti dia bakalan tembus dulu breakout garis atas ini, trendline atas ini, atau bakalan turun dulu ke sini ke bawah. Ini tinggal mana dulu ini. Kalau misalnya ini nanti tembus breakout trendline ini, ya coba aja masuk ya, garis trendline nya gini, RSI nya ini, bawahnya ini baru 2 baru connect 2, biasanya connect tuh 3, biasanya 3 baru mantul ya, lihat aja nanti. Jadi begitu. Untuk harga-harga yang lainnya ya gimana harga Bitcoin lah, Bitcoin naik ya semua naik, Bitcoin turun ya pada turun gitu aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bila ada koreksi tulis di kolom komentar.